ini mengizin untuk menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul monitoring dan evaluasi tata laksana perawatan bayi dan badan air rendah atau BPLR melalui Google Sheet di ruang data sosial di Jakarta. Belakangnya, yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Kemudian berdasarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa asuransi perawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemampuan klien dalam perawat dirinya. Kemudian ini adalah yang terbelakang yang ada di Undang-Undang Surakarta tentang kenapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, standar pelayanan minimal atau SPMDN di Undang-Undang Surakarta adalah salah satunya berdasarkan penanganan bayi dan badan rendah atau BPLR. Kemudian pencatatan tata laksana perawatan BPLR masih sangat dibutuhkan untuk dengan koordinasi antara pegawai sehingga kemudian dalam memantau tata laksana yang telah diberikan dan evaluasi apa yang harus dilakukan untuk berdasarkan penanganan BPLR. Selanjutnya adalah pelaporan data masih manual pada buku operan kadang terlewat saat buku telah diganti yang baru sehingga informasi yang ada terputus. Maksud dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sendiri adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuannya adalah memahami dan mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, mengabdi diri untuk negara dan melayani masyarakat, kemudian mengembangkan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tata laksana perawatan bayi pada badan air rendah di ruang teknologi dengan Google Sheet. Orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai dengan 29 September tahun 2024. Tempatnya berada di ruang teknologi RSUD Surakarta dengan Ketiga. Kemudian kita masuk ke nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dari Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Untuk organisasi tata kerja pemerintah Kota Surakarta, jadi dari wali kota, nanti ada staf ahli, kemudian kesekretariatan dan juga DPRD, ada sampai nanti yang bawah adalah kecamatan dan bupati. Kemudian manajemen P3K sendiri adalah yang pertama meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemulihan hubungan kerja dan perlindungan. Sedangkan untuk penilaian dari kinerja P3K itu sendiri adalah evaluasi kinerja periode pegawai, kemudian ada evaluasi kinerja tahunan pegawai, kemudian ada evaluasi kinerja disampaikan dalam bentuk dokumen yang dilampirkan dalam bentuk SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan. Kita masuk ke nilai dan etika organisasi. Dalam Register Dinas Kesehatan Surakarta disebutkan bahwa visinya adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian visinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengembangkan sarana dan prasarana serta menggunakan teknologi informasi. Berikut adalah bagian SOTK Dinas Kesehatan Surakarta. Jadi kita di bawah Dinas Kesehatan dan kita termasuk dalam OUBK. Kemudian untuk rencana sekalian di RSUD Bung Karno Kota Surakarta sendiri mempunyai visi menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat Maros 2024. Dan rencana strategi sendirinya antara lain dengan visi 1. Meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang rasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian diri serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan berasas gotong royong dan perizinan. Yang kelima,
lanjut langsung ke rencana kerja dan hasil kerja. Saat orientasi saya melakukannya di instalasi perinatologi Resmi Mukarnas Surakarta. Jabatannya adalah para terakhir. Identifikasinya yang pertama adalah belum tercatatnya pendokumentasian secara rinci tentang penanganan PDRM yang menggambarkan pelayanan yang telah diberikan secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas dalam pendokumentasian tindakan. Yang ketiga, belum tersedianya alat bantu untuk pencatatan. Ini saat di lapangan saya mengangkat data cukup isu ada 3 permasalahan. Yang pertama, monitoring dan evaluasi tata laksana peralatan PDRM melalui Bekasi di ruang perinatologi Kota Surakarta. Data sumbernya adalah data kelahiran dan bobot berat. Dari data yang ada, dari laporan kelahiran bayi di wilayah Bung Karno, jumlahnya semakin meningkat, terutama yang berat badan bayi dan rendah. Kemudian belum adanya pendokumentasian tata laksana PDRM. Jadi pada register itu hanya dicantumkan aja berat badannya berapa, tidak dicantumkan apa yang dilakukan. Kemudian pencatatannya belum masih manual, jadi cuma dituliskan di bawah berat apa tindakannya, jika terputus informasi yang diberikan. Kemudian belum ada evaluasi berkala terkait tata laksana PDRM. Permasalahan kedua adalah belum optimalnya pengawasan pelaksanaan KMC pada PDRM. Jadi seringkali saat dilakukan edukasi pada pasien tentang KMC itu sendiri, pasien kurang paham apa itu KMC. Kemudian jadi dari kurang pahamnya itu kadang belum ada waktunya selesai sudah bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian belum ada catatan khusus juga untuk pelaksanaan KMC itu sendiri. Kemudian tidak ada evaluasi untuk pelaksanaannya, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum ada catatan khusus. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah belum optimalnya penggunaan APD guna mencegah pengendalian infeksi nosokomial. Jadi sering ditemukan petugas tidak memakai sarung tangan saat melakukan tindakan terutama pemasangan bus. Nah dari tiga permasalahan yang ada tadi, saya mencoba melakukan grading dengan metode USG. Jadi yang paling tinggi adalah di grading peningkatan kapasitas pelayanan petugas dalam pendokumentasian. Jadi di sini nanti kita akan melakukan pencatatan untuk monitoring tata laksana PDRM. Untuk materi kerjanya sendiri, rencana kerjanya adalah yang pertama menemukan langkah awal identifikasi isu. Jadi katanya kita menemukan masalah yang ada, itu problemnya. Di sini ditemukan pendokumentasian tata laksana PDRM masih belum tertata. Kemudian mengidentifikasi masalahnya berupa tadi petugas belum melakukan pendokumentasian sesuai tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan isu atau kalimat permasalahan. Nah, dari isu tadi kita akan menemukan judul yang monitoring dan evaluasi tata laksana PDRM. Kemudian setelah kita menemukan untuk isu yang kita angkat, kita akan merencanakan atau melaksanakan aktualisasi. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan jadwal untuk kesepakatan kontrak waktu antara petugas. Jadi nanti akan dijadwalkan, kita akan melakukan sosialisasi pastinya untuk bus itu sendiri. Kemudian akan direncanakan untuk konsultasi. Jadi nanti kita juga akan melakukan konsultasi dari Google Sheet yang ditampilkan, apakah ada permasalahan, kira-kira apakah persyaratan yang perlu ditambahkan atau yang perlu dihilangkan untuk dalam dokumentasi ini. Kemudian kita ada referensi kira-kira ada permasalahan yang belum masuk lagi ke situ, kemudian kita referensi untuk menangannya bagaimana. Kemudian setelah melakukan nanti kita akan membuat aktualisasi, yaitu melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait cara pengisian Google Sheet sama kepala ruang dan teknologi. Harapannya adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait cara pengisian Google Sheet. Jadi setelah kita kontrak waktu dengan kepala ruang dan juga tim teknologi, kita akan melakukan sosialisasi. Di situ kita akan menjelaskan kepada petugas bagaimana pengisian tentang tindakan yang dilakukan. Jadi akan terdokumentasi dengan bagus untuk pelaksanaan yang akan diberikan. Setelah itu membuat aktualisasi. Jadi setelah adanya sosialisasi, kita lakukan pengecekan kepada tim Marina dan juga kepala ruang. Jadi kita cek apakah sudah bisa dalam pengisian spirit sheet-nya itu apakah ada kendala. Setelah dilakukan, kalian dilakukan untuk evaluasinya. Kita akan masuk ke rencana kerja menengah. Jadi di tahun pertama kita tadi menemukan masalah problem. Jadi ada masalahnya berupa pencatatan dokumentasi yang terlaksana tapi belum maksimal. Kemudian ternyata permasalahannya adalah belum adanya spreadsheet yang untuk pencatatannya dan juga belum lakunya tugas dalam pendokumentasian. Kemudian kita akan itu kalimat kita lakukan dulu untuk monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan PDRM. Kemudian di tahun berikutnya kita akan menjadwalkan ulang untuk pengisian tugas kerja tadi lalu kesepakatan waktu dulu. Kemudian kita konsultasi apakah ada masalah di sebelumnya dan sudah kita melakukan pengisian. Kemudian di tahun 2026 rencana kita akan melakukan sosialisasi ulang terkait Google Sheet, perlukah ada tambahan yang diberikan atau akan dikurangi seperti itu.
berjalan beberapa waktu kita lihat kira-kira SIP ini apakah membantu atau apakah membuat keriuhan dalam tugas. Misalnya, oh kok ini terlalu keriuh dalam pengisiannya ataupun terlalu banyak SIP yang harus diisi seperti itu. Jadi akan ada evaluasi secara berkala. Kemudian di 2008 kita masih melakukan evaluasi tentang pengisian Google Sheet itu sendiri. Nah, sebagai bentuknya kita kesimpulannya adalah rencana aktualisasi P3K merupakan kegiatan sosialisasi yang berisikan Google Sheet ini untuk melaksanakan perawatan BPR pemerintah diharapkan sesuai harapan yang tadi bisa tercapai dan bagus. Kemudian hasil dari kegiatan tersebut antara lain terselenggaranya sosialisasi pengisian Google Sheet untuk pelaksanaan perawatan BPR di ruang teknologi. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan rekan kerja terkait pengisian Google Sheet untuk pelaksanaan perawatan BPR di ruang teknologi. Kemudian adanya komitmen bersama dalam penerapan pengisian Google Sheet itu sendiri, karena ini yang paling penting. Kalau misalkan tidak dilaksanakan juga percuma, karena dari situ kita bisa memantau untuk perawatan apa yang terkait diberikan oleh BPR. Untuk sarannya diharapkan semua petugas terima melakukan pengisian Google Sheet pada pelaksanaan perawatan BPR di ruang teknologi itu sendiri, agar capaian SDM untuk penanganan BPR sampai sesuai targetnya itu 100%. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Mbak Sari atas seminar atau presentasinya. Selanjutnya sesi kedua adalah pertanyaan jawab. Monggo silakan untuk menanyakan. Saudari Dwi Sari atas presentasi rencana inovasi. Yang pertama, saya mau tanya mengenai, kan ini kan pelaksanaannya rencananya di ruang bioteknologi, di mana di sana ada PICU, dan level 2 dan 1 dan 2. Mungkin bisa disampaikan data jumlah rata-rata pasien per bulan, Mbak Dwi Sari, sehingga bisa untuk pelaksanaan tentang kegiatan inovasi. Pertanyaan Pak Darmanto, kalau ibu izin menjawab, jadi memang benar di perinatologi itu ada di ke-4 ya Mbak ruangannya. Ada perinatologi ke-1 itu untuk bayi yang sehat, jadi yang transit untuk observasi sebelum keluar kampung. Kemudian ada perinatologi ke-2 itu untuk bayi sakit, kemudian ada NICU dan PICU. Untuk data kelahiran sebulan itu sekitar 60-70 bayi, tapi yang masuk ke level 1 itu adalah yang bayi sehat. Jadi itu yang bayi-bayi SD itu sekitar 50-an dalam sebulan. Kemudian yang bayi sakit di level 2 itu kurang lebih bisa mencapai 40-an 50 juga, karena kan ada yang bayi dari poli dan juga IGD juga. Untuk itu sendiri dalam sebulan bisa 20-an juga bayi itu. Jadi kemungkinan naik turunnya segitu, gitu, karena banyak bayi-bayi yang asisten juga masuk ke NICU. Untuk PICU-nya ini sebulan bisa 30-an. Kemudian kemarin pas ngasih jelas itu bisa udah dari 35-an bayi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sri atas data yang disampaikan. Memang pas waktu di itu kasusnya luar biasa. Kemudian dari pertanyaan dari saya, dari pendokumentasian pada Google Sheet yang ada, kira-kira evaluasi apa yang akan dilakukan untuk keberhasilan penanganan BPLR? Karena tadi disebutkan keberhasilan penanganan BPLR itu merupakan salah satu indikator capaian SPM. Ya, mungkin bisa disampaikan. Jadi memang benar keberhasilan penanganan bayi berat badan dan bayi itu memang salah satu indikator standar pelayanan minimal di rumah sakit RSUD Bung Karno Surakarta ini. Dari beberapa indikator itu ada 2 indikator, yaitu yang pertama adalah kenaikan berat badan 2 kali. Jadi sebelum dipulangkan dipastikan sudah bisa naik dulu 2 kali walaupun belum mencapai berat saat lahirnya. Kemudian yang kedua, ibu sudah bisa merawat dan bayi sudah bisa menetek dengan bagus seperti itu. Nah, dari sheet yang didokumentasikan itu kita bisa melihat Pak itu. Jadi ada beberapa tindakan untuk BPLR, antara lain kayak tadi KCG, kemudian pemberian ASI eksklusif dengan menetek. Dan di situ kita bisa melihat apakah ada pelaksanaan KMC-nya sudah maksimal. Misalkan hari pertama baru bisa 2 jam, nanti akan tercatat di situ. Kemudian di hari kedua bisa mencapai berapa jam. Jadi kita bisa mengtotal berapa jam sudah digunakan KMC. Kemudian misalkan kok di pertama bisa jam, dari keduanya 2 jam. Kenapa kok ini kok turun? Apakah ini yang dari jahitan sesarnya atau bagaimana? Jadi kita bisa melihat dari situ. Kemudian di situ juga dicatat juga beratnya per hari. Jadi ada penurunan berat badan di pagi hari. Apakah bisa naik di hari selanjutnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat juga untuk letaknya bayi, bagaimana letak hisapnya, letak kelasnya. Karena pada bayi yang beratnya kurang atau baik itu preterm atau karena IGL biasanya ada pengurangan letak hisapnya. Dan itu berpengaruh sama kenaikan berat badan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak Tisari. Kita apresiasi inovasi yang dilakukan, luar biasa. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik. Tentu akan meningkatkan penanganan pelayanan pada BPL atau berat badan bayi lahir rendah. Ya. Sehingga nanti juga outputnya adalah untuk peningkatan mutu dan
masih juga bisa dilanjutkan di kegiatan nanti, semoga bisa meningkatkan